Assalamualaikum, welcome back to Aleta Channel. Masa lalu. Banyak sekali orang yang berpendapat kalau masa lalu itu hanya untuk dikenang dan bukan untuk diratapi. Nah, saya setuju sekali nih dengan pernyataan tersebut. Tapi faktanya banyak sekali orang-orang yang belum move on dari masa lalunya. Nah, ngomong-ngomong tentang masa lalu nih, jadi banyak orang yang belum bisa move on dari masa lalunya, dan ciri-ciri orang yang belum bisa move on adalah contoh misalnya ke mantan gitu ya, baru putus. Kita masih suka kangen, masih suka galau, masih suka sedih, masih suka keinget, atau misalnya barang-barangnya masih kita simpen juga. Nah, ya iya sih bisa untuk kenang-kenangan. Tapi kalau misalnya hanya bikin galau, bikin sedih, ya ngapain disimpan, ya kan? Nah, terus ciri-ciri orang-orang yang belum move on yang kedua adalah dia terus-terus mengingat masa lalunya yang indah-indah nih. Nah, contoh misalnya, oh saya pernah nih megang perusahaan ini, terus jadinya achieve banyak, bla 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 bla. Masa-masa kejayaannya dia dulu. Jadi ciri-ciri orang yang belum move on itu tuh ada dua, nggak cuman yang nginget yang sedih-sedih aja, tapi juga dia nginget yang bahagia-bahagia aja gitu. Dan sayangnya, kalau misalnya kita terus-terusan mengingat masa lalu kita, ya kita hanya hidup terus di masa lalu dan tidak menikmati masa yang sekarang gitu. Padahal kalau misalnya kita move on, kita bakalan mendapatkan lebih banyak keindahan, lebih banyak kebahagiaan daripada masa lalu kita. Nah, terus mungkin sebagian orang banyak yang masa lalunya tuh menyakitkan gitu ya, dan gak mudah untuk dilupakan. Jadikanlah itu pelajaran, karena setiap apapun yang terjadi kepada kita, pasti Tuhan menyisipkan suatu pembelajaran yang tidak akan didapatkan oleh orang lain. Nah, terus cara move on terbaik tuh kayak apa? Gimana caranya? Caranya cuma dua, yaitu ikhlaskan dan maafkan. Ikhlaskan dan maafkan. Memang mungkin tidak mudah gitu ya, tapi kalau misalnya kita selalu tanamkan dalam mindset kita, kalau apapun yang terjadi dalam hidup kita, entah datang atau perginya seseorang, kejadian itu sudah dengan izin Tuhan. Berarti contoh misalnya kalau ada seseorang nih yang datang ke kehidupan kita dan hanya dikasih tenggang waktu berapa gitu ya, terus dia pergi lagi. Nah, itu berarti izin Tuhan cuma segitu aja gitu. Jadi kita tetap nikmatin momen pas bersama dia, tapi setelah dia pergi ya udah, berarti Tuhan sudah tidak mengizinkan kita bersama dia lagi gitu. Jadi kalau misalnya kita tanamkan apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu adalah kehendak Tuhan, insya Allah untuk ikhlas dan memaafkan itu akan lebih mudah. Nah, tidak ada cara move on terbaik selain ikhlaskan dan maafkan. Nah, move on itu ibarat ada pintu nih. Kalau misalnya kita belum move on, itu pintu masih kekunci. Kalau misalnya kita sudah bisa move on, kita sudah bisa melupakan kejadian-kejadian yang lalu yang entah yang menyakitkan atau yang apapun itu ya, itu pintu akan kebuka, dan di balik pintu itu sudah disiapkan hadiah-hadiah indah dari Tuhan. Kita sudah akan diberikan lebih kebahagiaan, banyak keberlimpahan dan lain-lain. Jadi ikhlaskan dan maafkan. Oke, video hari ini segitu dulu. Thank you so much for watching. Jangan lupa di klik tombol like-nya, di komen dan di share juga supaya bisa berbagi dengan teman-teman yang lain. Jangan lupa di subscribe juga supaya kamu bisa mendapatkan manfaat lebih dari Aleta Channel. Thank you so much for watching and bye-bye.